Bab 481, Keputusasaan Mu Qingyi. Hong hong hong. Api dan guntur terus-menerus menghantam penghalang pelindung. Namun, tirai cahaya yang bersinar itu sama sekali tidak tergerak. Belum lagi itu tidak hampir pecah, tapi cahaya yang dipancarkannya bahkan tidak meredup sedikitpun. Di dunia yang rusak ini di mana kekuatan esensi sejati ditekan oleh hukum yang mengatur, kekuatan api Mu Qiwo dan kekuatan guntur Lei Jingtian sangatlah terbatas. Saat mereka menyerang penghalang cahaya pertahanan, tidak ada efek apapun. Setelah seperempat jam berlalu, mereka masih belum mengalami kemajuan apapun. Mu Qingsu kehilangan napas, terengah-engah. Anda, datang dan bantu serang. Mu Qingsu menunjuk ke arah Mu Qingyi dan memerintahkan. Setelah Lin Ming dan Mu Qianyu pergi, Mu Qingyi dan yang lainnya bukanlah tandingan Lei Jingtian. Dengan cepat, mereka semua dilumpuhkan oleh budidaya Lei Jingtian dan dikurung dalam sangkar petir. Pada saat ini, dantian Mu Qingyi disegel oleh tanda petir, dia tidak dapat memutar esensi sejatinya. Saat Mu Qingyi mendengar perintah bodoh dari Mu Qingsu, dia memandangnya seolah dia idiot. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu bodoh? Anda pikir saya akan membantu Anda menerobos penghalang pertahanan? Itu adalah kata-kata orang idiot. Bermimpilah. Jika kamu ingin membunuhku maka bunuh aku. Membunuh. Mu Qingsu tertawa, aku tahu kamu tidak takut mati, tapi aku juga tidak berencana membunuhmu. Kehidupan lama Anda mungkin masih berguna di masa depan. Tapi, jika kamu tidak membantu menyerang, maka, hehe. Saat Mu Qingsu berbicara, matanya beralih ke Mu Bingyun dan dia dengan penuh nafsu menjilat bibirnya. Wanita muda yang cantik sekali, kamu benar-benar mirip kakak perempuanmu. Biarpun aku tidak bisa memilikinya, membawamu mungkin akan menebus sedikit penyesalanku. Warna kulit Mu Bingyun langsung berubah, dan niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Selain Mu Bingyun, murid-murid rendahan lainnya dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka mendengar Mu Qingsu mengatakan ini. Anda, kamu binatang buas. Mu Qingyi marah sampai meludahkan darah. Mu Qingsu sebenarnya berani menghadapi begitu banyak murid dan mengatakan hal yang keterlaluan seperti melanggar orang suci. Qingsu, jangan main-main sekarang. Pertama bunuh Lin Ming dan kemudian bicara. Bukan hanya itu, tapi jika kita kembali ke Divine Phoenix Island di masa depan, kamu harus menjaga dirimu sendiri dan jangan melampaui batasmu. Mu Yanzuo mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara esensi sejati ke Mu Qingsu. Jika itu adalah Mu Qianyu maka itu berbeda. Di masa lalu, dia mencoba mempercepat pertunangan Mu Qingsu dengan Mu Qianyu karena garis keturunan Vermilion Bird-nya berguna bagi cucunya. Namun kini, keinginannya terhadap Mu Bingyun adalah murni karena nafsunya sendiri. Garis keturunan Blue Luan tidak berguna bagi Mu Qingsu. Namun, Mu Qingsu mengabaikan Mu Yanzuo dan dengan rakus menatap Mu Bingyun. Matanya biadab dan penuh dengan agresi kekerasan. Saat dia melihat Mu Bingyun, hatinya bergetar. Mu Bingyun sangat dingin seperti awan es, tapi dia tetap cantik seperti dunia lain. Saat dia semakin memikirkannya, bahkan jika dia tidak memiliki Mu Qianyu, tetap merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk dapat menghancurkan Mu Bingyun, yang tampak persis seperti Mu Qianyu, di bawahnya. Ekspresi Mu Bingyun menjadi dingin. Tangan kanannya berputar, memperlihatkan belati yang bersinar. Kamu ingin bunuh diri. Anda dapat mencobanya, tetapi dengan esensi sejati Anda tersegel, kita harus melihat apakah Anda atau saya lebih cepat. Mu Qingsu tersenyum sambil melangkah maju. Memang benar bahwa dalam situasi di mana esensi sejatinya disegel, Mu Qingsu benar-benar lebih cepat daripada Mu Bingyun jika dia mencoba bunuh diri. Bukan hanya itu, luka pisau tidak akan langsung membunuhnya. Dia juga bisa menyembuhkannya dengan obat-obatan. Mu Qingsu, kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Mu Qingyi menghina Mu Qingsu dan kemudian mengarahkan telapak tangannya ke wajahnya. Namun, Mu Qingsu dengan mudah menghindari telapak tangan itu dan menendangnya keluar, menyerang perut Mu Qingyi. Mu Qingyi terbatuk-batuk dan terjatuh ke belakang. Kamu hanya ingin mati. Mu Qingsu dengan dingin mendengus, menatapnya dengan jijik saat dia melangkah maju lagi. Murid tingkat bawah semuanya dipaksa kembali oleh Mu Qingsu. Saat dia melihat kepanikan di mata para murid tingkat rendah ini, serta reaksi Mu Bingyun, dia merasakan sensasi balas dendam yang menyenangkan, seolah-olah dia sedang melampiaskan semua kemarahan yang dideritanya selama setahun terakhir. Mu Bingyun memegang belatinya, niat membunuh menjadi semakin kaya saat dia menatap Mu Qingsu. Tapi, Mu Qingsu tampak sangat acuh tak acuh. Dia terus melangkah ke arah Mu Bingyun dan berkata, mawar memang memiliki duri. Aku sangat menyukai matamu. Meskipun esensi sejatimu telah tersegel seluruhnya, matamu masih berteriak ingin membunuhku. Betapa menakutkan, hehehe. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan Lin Ming. Dialah yang memaksa kami sampai pada titik ini, membuat kami mengambil rencana ini. Jika dia tidak mengirim Mu Qianyu, maka pikiranku tidak akan terganggu dan aku tidak akan mulai memikirkanmu. Lin Ming sungguh kejam meninggalkanmu di sini, kalau tidak, dia akan membantumu melarikan diri, hehe. Saat Mu Qingsu berbicara, dia sudah mendekat hanya beberapa lusin langkah dari Mu Bingyun. Namun saat ini, mata Mu Qingyi memancarkan rasa sakit yang menyiksa. Dia dengan sedih berkata, berhenti. Aku berjanji akan membantumu. Apa? Aku akan membantumu menyerang formasi susunan bersama-sama, jadi berhentilah. Mu Qingyi menggigit bibirnya. Baginya, Mu Bingyun tidak berbeda dengan cucunya. Dia tidak bisa diam saja menyaksikan Mu Bingyun hancur. Qingsu,
Kembalilah dan berhenti main-main, kita harus mempertimbangkan rencana yang lebih besar dan membunuh Lin Ming. Kalau tidak, kami tidak mungkin bisa hidup. Mu Qihuo tentu saja menganggap masalah membunuh Lin Ming sebagai prioritas utamanya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa terbebas dari kontrak noda darah dan garis keturunan serta budidaya mereka akan hilang dalam waktu setengah tahun. Jika dia mendapat bantuan Mu Qinyi, menerobos penghalang ini akan jauh lebih cepat. Dasar bodoh, dia benar-benar merusak saat-saat menyenangkanku. Mu Qingsu mengutuk dalam hatinya. Dia tidak berani melanggar perintah Mu Qihuo. Lei Jingtian melangkah maju dan melilitkan tali guntur di sekitar Mu Bingyun, menutup sepenuhnya gerakannya, dia tidak ingin dia bunuh diri. Kemudian, dia membuka kancing segel budidaya yang dia tempatkan pada Mu Qinyi. Mu Qinyi mengertakkan gigi dan bergabung dengan mereka dalam menerobos penghalang pertahanan. Adapun apa yang akan dilakukan Mu Qingsu terhadap Mu Bingyun setelah penghalang itu rusak dan Lin Ming terbunuh, dia tidak berani membayangkan kemungkinannya. Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa menyaksikan Mu Bingyun hancur seperti ini. Satu-satunya harapan mereka untuk diselamatkan adalah jika dia berhasil melanjutkan ini. Tak lama, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba trik apapun. Akan jelas bagi orang tua ini seberapa besar kekuatan yang kamu gunakan. Lei Jingtian dengan dingin mendengus. Mu Qinyi merasa seperti ada pisau yang ditancapkan ke jantungnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh upayanya dan berdoa agar penghalang formasi susunan cukup kuat sehingga seniman bela diri Revolving Core Extra awal tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Lin Ming, maafkan aku. Kali ini aku harus egois. Saat Mu Qihuo, Lei Jingtian, dan yang lainnya dengan ganas menyerang barisan pembunuh ilusi, Lin Ming sebenarnya dengan tenang berdiri di dalam barisan, hatinya seperti danau air yang tenang. Di depan Lin Ming, bayangan besar muncul, bergetar seperti percikan air. Perlahan-lahan berubah menjadi padat hingga terbentuk menjadi demon raksasa setinggi 10 kaki. Ia memegang kapak besar di tangannya, dan tubuhnya dililit rantai tebal. Budidayanya berada di ranah inti Revolving awal. Di masa lalu, susunan pembunuhan ilusi ini adalah tempat para murid istana kekaisaran Dewa Iblis berlatih. Itu mirip dengan arai 10.000 pembunuhan di 7 lembah mendalam di mana segala sesuatu yang muncul di dalamnya adalah hantu. Meski mirip dengan pertarungan sungguhan, seseorang tidak akan mati. Begitu seseorang mengalami ilusi, dibunuh, ia akan dikeluarkan dari rangkaian pembunuhan ilusi. Dalam keadaan sekarang, Lin Ming bisa dengan mudah mengalahkan demon raksasa inti berputar awal ini. Tapi, setelah iblis raksasa ini dibunuh, musuh yang lebih kuat akan muncul. Lin Ming bisa mengalahkan paling banyak 4 atau 5 musuh berturut-turut sebelum dia dikirim keluar dari perlindungan formasi susunan. Jika itu terjadi, bisa dibayangkan akibatnya. Lin Ming menutup matanya dengan konsentrasi, menghilangkan semua gangguan dan ilusi. Dia dengan hati-hati mengikuti ingatan tentang bagaimana menerobos formasi susunan, dan secara bertahap, selangkah demi selangkah, bergerak maju. Tujuannya di sini bukanlah berlatih dengan membunuh musuh. Sebaliknya, tujuannya adalah menerobos susunan pembunuhan ilusi untuk mencapai susunan transmisi terdekat. Susunan transmisi ini mampu mencapai pusat dunia yang rusak ini. Namun, dari rangkaian transmisi di pusatnya, seseorang dapat pergi ke setiap sudut dan celah dunia yang rusak ini, seseorang bahkan bisa langsung pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Hanya seperempat jam yang lalu, Lin Ming berdiri di sini dan berpikir untuk menggunakan susunan transmisi untuk menuju ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Dia sempat ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, terlalu sulit untuk memikirkan bersaing memperebutkan akar naga nirwana melawan sekelompok master penghancur kehidupan lama. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, dia akan benar-benar dipaksa pada posisi ini. Tampaknya istana kekaisaran Dewa Iblis telah menjadi satu-satunya jalan keluar Lin Ming dari kegilaan ini. Mengaum, ilusi setan raksasa melolong, mengangkat kapak besarnya dan bergegas ke Lin Ming. Tapi Lin Ming hanya mundur 1 langkah dan mengambil 3 langkah ke kiri. Tiba-tiba, pemandangan sekitar berubah, dan ilusi setan raksasa tiba-tiba menghilang. Selangkah demi selangkah, Lin Ming mendekati susunan transmisi. Gambaran Mu Qianyu yang memudar bergema di benaknya bersamaan dengan senyum gelap dan pengecut Mu Qingsu. Suasana hati Lin Ming sebenarnya tenang selama ini hanyalah ketenangan darah. Itu adalah niat membunuh yang tertahan dan diam-diam di dalam hatinya yang menunggu untuk meletus. Susunan transmisi ada di sini. Arai pembunuhan ilusi istana murid adalah bangunan penting bagi istana kekaisaran Dewa Iblis. Tentu saja itu akan dihubungkan melalui susunan transmisi ke hub pusat untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara murid-murid istana kekaisaran Dewa Iblis. Jika tidak, di dunia istana kekaisaran Dewa Iblis yang terbentang ribuan mil dan juga memiliki undang-undang yang membatasi penerbangan, akan sangat merepotkan untuk berkomunikasi. Lin Ming menempatkan 2 batu esensi sejati tingkat menengah pada susunan transmisi dan memulainya sesuai dengan prinsip di baliknya dalam ingatannya. Cahaya putih samar menutupi Lin Ming. Dia merasakan ruang melengkung di sekelilingnya kabur. Di zona tengah dunia yang rusak ini, sebuah altar selebar 100 kaki mengambang, melayang di udara. Altar batu ini memiliki segala macam simbol dan rune yang terukir di dalamnya. Ini semua adalah pola susunan kuno. Di sekitar altar batu besar ini, 10 altar batu kecil lainnya melayang.
Semua altar batu ini terbungkus lapisan cahaya putih pucat, memancarkan perasaan tenang dan misterius. Sesaat kemudian, cahaya redup bersinar di atas altar batu. Sosok pemuda berlumuran darah muncul di altar batu, pemuda ini adalah Lin Ming. Transmisi tunggal ini telah melintasi ratusan mil. Lin Ming menggunakan Great Desolate Blood Halberd sebagai dukungan untuk berdiri, dan kemudian hampir terjatuh lagi saat mantra pusing melewatinya. Dia saat ini berada dalam kondisi yang sangat miskin. Dia mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan pil pembalikan yang kedua yang diberikan Mu Fengxian kepadanya, menelannya, dan kemudian duduk bermeditasi. Dia tidak khawatir Mu Qihuo akan menemukannya melalui rangkaian transmisi ini. Untuk susunan transmisi semacam ini, mustahil untuk mengaktifkannya kecuali seseorang memahami prinsip di baliknya. Saat Lin Ming melarikan diri dari susunan pembunuhan ilusi, sebuah rencana gila telah terbentuk dalam pikirannya. Bab 482, Rencana Gila. Jika Lin Ming tidak bertemu dengan Mu Qihuo, maka dia akan tetap tinggal di luar bagian dalam istana kekaisaran Dewa Iblis, mencari peluang keberuntungan di sela-sela dan kemudian dengan aman meninggalkan dunia yang rusak ini. Tapi sekarang, dia dipaksa oleh Mu Qihuo ke jalan berbahaya ini, dan pemikiran gila untuk memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis muncul di benaknya. Berencana untuk menantang sekelompok tetua tertinggi penghancur kehidupan yang bisa memusnahkannya hanya dengan satu putaran tangan tidak diragukan lagi merupakan rencana yang sangat gila. Bertemu dengan mulut harimau saja tidak cukup untuk menggambarkan keberanian gagasan ini. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming tidak cukup naif untuk berharap bahwa istana kekaisaran Dewa Iblis akan menekan budidaya para tetua tertinggi penghancur kehidupan ini hingga kurang dari 1% sehingga ia dapat dengan bebas membunuh mereka. Jika dia memiliki keuntungan, maka itu hanya pemahamannya tentang formasi susunan kuno dari alam para dewa. Tapi apa yang ada di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis? Seperti apa tata letak internalnya? Apakah ada jalan rahasia di suatu tempat? Di mana akar naga nirwana? Lin Ming benar-benar tidak yakin dengan semua hal ini. Ingatan terfragmentasi yang dia peroleh terlalu tidak lengkap, dia tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, apa yang disebut keuntungan yang dimiliki Lin Ming adalah marginal. Memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis di negara bagian ini untuk bersaing memperebutkan akar naga nirwana tidak berbeda dengan bunuh diri. Namun, saat Lin Ming masuk ke dalam rangkaian pembunuhan ilusi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melewatkan hal yang sangat penting. Lin Ming mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan mayat, ini adalah mayat pembangkit tenaga inti revolving awal wilayah Demon Laut Selatan. Setelah memasuki dunia yang rusak ini, Lin Ming telah membunuh total 4 Master Inti Revolving. Yang pertama adalah saat dia berjalan di hutan belantara yang berdarah. Lian Jie adalah Master Inti Revolving yang mencoba menggunakan bunga hantu darah sebagai umpan dan menunggu orang lain masuk ke dalam perangkapnya. Karena rencana ini, Lian Jie telah mencoba membunuhnya dan Mu Qianyu, dengan hasil akhirnya adalah Master Inti Revolving ini langsung dibunuh oleh Lin Ming, dan semua esensi darahnya digunakan untuk memurnikan segel minum darah. Yang kedua hingga keempat terjadi selama pertempuran brutal antara dia dan wilayah Demon Laut Selatan. Dia telah membunuh 3 tetua tertinggi inti revolving, dan bahkan membunuh Master Inti Revolving Tengah, Lian Cheng. 2 yang pertama digunakan oleh Lin Ming untuk membantu memperbaiki segel minum darah ke-14 dan ke-15. Adapun pembangkit tenaga inti revolving terakhir, Lin Ming telah membunuhnya ketika wilayah Demon Laut Selatan mulai mundur, jadi Lin Ming malah meletakkan tubuhnya di cincin spasialnya. Pembangkit tenaga inti revolving itu adalah mayat ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya dan busur petir merah tenggelam ke dalam mayat Master Inti berputar ini, dengan cepat mengeluarkan semua esensi darahnya. Kemudian, guntur iblis pemadam darah terbang kembali ke arah Lin Ming dan menusuk jantung Lin Ming seperti ular merah kecil. Esensi darah dilepaskan, dan dengan rakus diserap oleh Magic Cube. Kemudian, perasaan gemetar yang familiar ditransmisikan melalui lautan spiritual Lin Ming sekali lagi. Lin Ming sudah mengharapkan ini. Dia menutup kedua matanya dan memperkuat pikirannya. Pada saat berikutnya, semua persepsi dan kesadarannya tersedot ke dalam Magic Cube. Saat Lin Ming membuka matanya lagi, kesadarannya telah sampai di ruang yang luas dan tak terbatas. Dia melayang di ruang yang benar-benar hitam pekat yang dikelilingi oleh lampu berkelap-kelip. Ini adalah ruang di dalam Magic Cube yang dia kenal. Saat awan kabut tebal berterbangan, bola cahaya yang berputar di tengah menjadi terlihat sebagian, itu tidak berubah sedikitpun. Setelah menggunakan esensi darah dari Master Xiantian, Lin Ming sekali lagi membuka ruang Magic Cube dengan esensi darah dari Master Inti Revolving. Ini adalah keempat kalinya Lin Ming datang ke ruang Magic Cube. Di dalam ruang ini, ada banyak sekali kenangan yang melayang seperti harta karun. Namun, hal-hal ini tidak dapat langsung diterjemahkan ke dalam kekuatan tempur. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menelan pecahan jiwa, meningkatkan kekuatannya, dan kembali mengalahkan Lei Jingtian. Fragmen jiwa berkilauan di kabut pucat seperti bintang yang mempesona. Lin Ming melepaskan persepsinya, dengan hati-hati merasakan energi samar dari fragmen ini. Gelombang pecahan jiwa seperti berlian melintas, membawa energi yang sangat lembut. Lin Ming membiarkannya melewatinya. Kemudian, beberapa pecahan-pecahan jiwa datang yang memancarkan energi berdarah. Lin Ming juga membiarkan mereka lewat. Saat Lin Ming merasakan energi dari fragmen jiwa ini, pikirannya tenang seperti air yang tenang. Dia berdiri di sana dengan sabar, tidak bergerak. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu,
tetapi setelah beberapa saat, pecahan jiwa seukuran telur merpati perlahan mulai berputar ke arahnya. Fragmen jiwa ini bersinar dengan lampu merah, dan meninggalkan jalur lampu merah yang berkelap-kelip di belakangnya. Ini dia, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Fragmen ini memiliki energi yang sama dengan Kaisar Iblis. Terakhir kali Lin Ming memasuki ruang di dalam Magic Cube, dia menemukan fragmen jiwa Kaisar Iblis dan dapat menemukan bahwa Lei Mubai memiliki hubungan garis keturunan dengan ras iblis raksasa karena tubuhnya memancarkan energi dari kubus ajaib. Iblis Tome kuno. Kali ini, dia juga bisa merasakan pecahan jiwa Kaisar Iblis. Di alam para dewa, ketika jiwa-jiwa tetua tertinggi itu tersedot ke dalam ruang kubus ajaib, mereka telah hancur berkeping-keping. Tentu saja, potongan lain dapat ditemukan di area yang sama. Lin Ming mengatupkan giginya. Dia ingin menyerap pecahan jiwa ini, tetapi dia menghentikannya. Dia menandai pecahan jiwa ini dan melanjutkan pencariannya. Dia tidak tahu berapa lama dia mencari, tapi dia melanjutkan sampai dia menemukan pecahan jiwa kedua. Fragmen jiwa ini hanya seukuran kuku jari tangan. Dia menyerahkan pecahan ini juga dan melanjutkan pencarian. Kemudian, setiap kali Lin Ming menemukan fragmen jiwa milik Kaisar Iblis, dia akan mencatat posisinya. Setelah sekian lama, Lin Ming akhirnya menemukan lebih dari 20 fragmen jiwa Kaisar Iblis. Jika fragmen jiwa ini disatukan, mereka hampir menjadi jiwa Kaisar Iblis yang utuh. Dari 20 pecahan jiwa tersebut, yang terbesar seukuran telapak tangan bayi. Yang terkecil adalah seukuran kacang. Apa yang diinginkan Lin Ming dari ini adalah kenangan istana kekaisaran Dewa Iblis. Namun, dia tidak tahu apa yang akan ditemukan di dalam fragmen jiwa ini, atau berapa banyak kenangan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, makhluk seukuran telapak tangan terbesar akan memiliki peluang terbesar untuk menjadi makhluk dengan ingatan yang diinginkannya. Tapi Lin Ming belum pernah menyerap fragmen jiwa sebesar telapak tangan seukuran bayi ini sebelumnya. Jika kekuatan jiwanya kurang, maka dia akan mendapat serangan balik besar-besaran dari sisa kesadaran Kaisar Iblis dan berubah menjadi idiot. Lin Ming mengertakkan gigi. Pada titik ini, dia tidak lagi punya jalan lain untuk diambil. Lin Ming menyentuh kekuatan jiwanya ke fragmen jiwa terbesar dan mengulurkan tangannya. Astaga, fragmen jiwa tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming, membawa serta aroma darah yang kaya. Pada saat itu, lautan spiritual Lin Ming bergetar, dan segala macam penglihatan masuk ke dalam pikirannya. Danau darah, medan perang, setan, berbagai perang besar dan pembantaian tanpa akhir, sepertinya yang diingat Kaisar Iblis hanyalah pembunuhan tanpa akhir dan perang tanpa akhir. Lin Ming sudah memiliki pengalaman menyerap fragmen jiwa ini. Dia dengan teguh mempertahankan pikirannya, membersihkan hatinya dari segala gangguan. Pusaran hitam niat bela diri samsara yang berputar-putar muncul di lautan spiritualnya, sepenuhnya menutupi pikirannya. Dalam hal pertahanan jiwa, setelah Lin Ming melewati persidangan 100 samsara, itu bisa dianggap menantang surga. Namun, saat Lin Ming menolak penglihatan ini dalam pikirannya, perubahan tiba-tiba terjadi. Dalam adegan yang terburu-buru, seekor anjing neraka yang tampak ganas merangkak keluar dari genangan darah dan mulai berlari menuju pusaran hitam yang berputar-putar. Ya, anjing neraka iblis itu mengayunkan cakarnya, dan merobek setengah dari pusaran hitam niat bela diri samsara yang berputar-putar. Di luar ruang Magic Cube, tubuh asli Lin Ming batuk seteguk darah, wajahnya memucat. Pada saat itu, Lin Ming bisa dengan jelas melihat senyuman muram di wajah anjing neraka iblis itu, mungkinkah? Tangan dan kaki Lin Ming langsung menjadi dingin. Dia tiba-tiba menyadari satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa fragmen jiwa seukuran telapak tangan bayi ini bukanlah jiwa yang tidak memiliki pemilik, tetapi memiliki kesadaran independennya sendiri. Jiwa manusia terdiri dari dua bagian. Pertama, tanda roh, dan kedua, kenangan. Jika tanda roh terhapus, maka jiwa tidak akan memiliki pemilik. Jika jiwa hanya memiliki naluri paling dasar, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi, pecahan jiwa ini jelas berbeda. Sebelum ini, Lin Ming telah mengetahui bahwa ada banyak bahaya seputar penyerapan fragmen jiwa ini. Dia telah berhati-hati sebelumnya, tapi kali ini dia terpaksa putus asa dan mempertaruhkan segalanya pada taruhan yang satu ini, akhirnya membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Bahkan jika fragmen jiwa ini hanya berisi sepotong kesadaran independen dari Realm of the Gods Supreme Elder, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Lin Ming. Bang! Anjing neraka merah itu menyerang lagi, pusaran hitam niat bela diri samsara langsung runtuh. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah bola besi raksasa menghantam kepalanya. Dia terbatuk-batuk dan darah keluar dari lubang hidungnya. Dia hampir jatuh ke tanah tempatnya berada. Lin Ming tidak bisa menahan rasa sakit ini sama sekali. Seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya telah ditusukkan ke dalam pikirannya. Rasa sakit seperti ini sampai pada titik di mana orang normal akan bunuh diri untuk melepaskan diri dari penderitaan ini. Niat bela diri samsara benar-benar layak menjadi niat bela diri yang dipahami dari lantai 7 pagoda bertuah. Dalam situasi ini, ia bahkan mengembun sekali lagi menjadi pusaran hitam yang berputar-putar. Anjing neraka merah tua itu menunjukkan cibiran menghina dan kemudian melemparkan dirinya ke pusaran hitam lagi. Peng! Pusaran hitam yang berputar-putar meledak berkeping-keping sekali lagi. Tubuh Lin Ming bergetar dan dia hampir pingsan. Anjing ini terlalu kuat. Kekuatan yang tak terhentikan ini menyebabkan Lin Ming merasa putus asa. Ini adalah kesadaran yang pernah dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods.
Itu hanyalah sebagian kecil dari kesadaran yang masih hidup, bukan hanya itu, tapi ia telah mengalami tidur dan pelemahan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun ia tidak mampu menahannya sama sekali. Lin Ming mengatupkan giginya yang berlumuran darah, dan kukunya menusuk daging telapak tangannya. Dia telah membuat keputusan untuk mencapai puncak seni bela diri, jadi bagaimana dia bisa mati di sini? Jiwa guntur iblis ilahi. Bang bang. Di dalam langit lautan spiritual Lin Ming, guntur ilahi naga banjir ungu dan guntur setan pemadam darah muncul bersamaan. Kekuatan guntur adalah musuh hantu dan setan, dan merupakan yang terbaik dalam melawan jiwa. Lin Ming terpaksa menggunakan jarum baja iblis ilahi dalam pertarungan hidup atau mati terakhir ini. Astaga, jarum baja iblis ilahi melolong ke arah anjing neraka merah itu. Sementara itu, pusaran hitam niat bela diri samsara menyelimuti tubuh anjing neraka merah itu. Meski tidak bisa mencabik-cabik anjing neraka itu, ia bisa mengurangi kekuatannya. Namun, anjing neraka merah itu hanya tersenyum menghina. Ia melolong, dan dengan lompatan besar yang sederhana, melompat keluar dari pusaran hitam yang berputar-putar, menghantamkan cakarnya pada jiwa guntur iblis ilahi. Kaca, jarum baja iblis-iblis yang telah dibentuk dengan pikiran utuh Lin Ming meledak berkeping-keping, larut ke dalam guntur iblis pemadam darah dan guntur ilahi naga banjir ungu sebelum berhamburan berkeping-keping. Tubuh Lin Ming bergetar, dan dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat seperti kertas. Bab 483, Cahaya Putih. Jiwa guntur iblis ilahi tersebar berkeping-keping. Tapi bekas hangus yang menghitam tertinggal di cakar anjing neraka itu, ini adalah hasil dari kekuatan guntur. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu sejak jiwa Kaisar Iblis terkoyak. Kekuatan sisa kesadaran Kaisar Iblis sangat lemah. Anjing neraka melirik cakarnya dan menggeram, memperlihatkan taringnya, ini kemarahan yang sama seperti digigit semut. Mengaum, anjing neraka melolong dan bergegas menuju Lin Ming. Ia bersumpah untuk mengobrak-abrik serangga kecil yang menyebabkannya kesakitan. Pada saat ini, penglihatan Lin Ming menjadi kabur karena dia menderita sakit kepala yang menyiksa karena banyak gambaran kacau yang masuk ke dalam pikirannya. Dia menggigit lidahnya sendiri untuk memaksa dirinya bangun dari rasa sakit yang menyakitkan ini. Saat ia melihat mata berwarna darah anjing neraka mendekatinya, mata Lin Ming bersinar dengan warna buas. Dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya. Guntur ilahi naga banjir ungu dan guntur setan pemadam darah yang tersebar di udara tiba-tiba menyatu di tangannya, membentuk tombak guntur ungu dan merah. Potongan-potongan niat bela diri samsara berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar tombak. Di antara mata Lin Ming, tanda api menyala dengan cemerlang. Di belakang Lin Ming, hantu kembar Azure Dragon dan Phoenix kuno muncul. Pada saat itu, Lin Ming telah mengerahkan seluruh keinginan dan jiwanya ke dalam serangan hidup atau mati ini. Saat anjing neraka itu berlari ke arahnya, ia membawa gelombang angin berdarah yang mengepul. Lin Ming berteriak, kakinya menginjak kekosongan. Tangannya mencengkeram tombak petir ungu dan merah dan menusuk ke arah rahang anjing neraka. Kaca, di bawah tekanan besar ini, tombak guntur pecah. Namun, tombak petir yang patah itu seperti duri di anjing neraka, menembus rahang atasnya dan menuju otaknya. Aduh, anjing neraka itu melolong, jatuh ke tanah. Di atas kepalanya, luka akibat tombak petir mengeluarkan suara, cici-cici, saat dagingnya terbakar, hampir membuat lubang besar. Persen Akeong tanda pagar. Anjing neraka itu melontarkan kalimat dengan bahasa yang tidak diketahui. Matanya berwarna merah darah saat ia mengangkat kedua cakar depannya dan mencoba meraih tombak petir yang patah di rahangnya, ia ingin mencabutnya. Bahkan ini tidak membunuhnya, Lin Ming dengan sedih tersenyum. Telinga dan lubang hidungnya sudah mengeluarkan darah, dan setelah menarik jiwanya secara berlebihan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Dia berlutut dan sekelilingnya mulai kabur, dan semua suara lenyap sama sekali seolah-olah dunia semakin menjauh darinya. Dalam pandangannya yang redup, dia melihat bola cahaya di tengah kehampaan mulai mengeluarkan kabut putih. Lalu, Lin Ming benar-benar kehilangan kesadaran. Penglihatan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lin Ming, dan pikirannya pertama kali kembali ke masa kecilnya. Orang tuanya, Lin Xiaodong, Lan Yunyu, Qin Xingxuan, dia dengan jelas mengingat orang-orang ini satu persatu, seolah-olah dia sekali lagi mengalami cobaan 100 samsara. Kemudian, Lin Ming merasa seolah-olah dia bermandikan sinar matahari perang yang menyenangkan, seperti bayi dalam rahim ibunya, dia sangat damai dan santai. Saat penglihatannya yang kabur perlahan mulai jelas, Lin Ming membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di lautan spiritualnya. Tapi, rasa lelah yang ada di benaknya sudah hilang. Sedangkan untuk anjing neraka, ia masih melolong dengan menyedihkan, namun kali ini, ia terlihat sangat kecewa, seluruh tubuhnya terkoyak-koyak. Ini, Lin Ming kaget. Dia tidak mengira tombak gunturnya akan memiliki efek ini. Saat dia mengingat cahaya putih berkabut beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Lin Ming menarik kesadarannya dari lautan spiritualnya dan melihat ke tengah ruang Magic Cube. Di sana, bola cahaya selebar satu kaki itu mengambang dengan tenang, dikelilingi oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berputar tanpa henti di sekitarnya. Apakah ini? Lin Ming dengan hati-hati melepaskan akal sehatnya, merasakan ruang di sekitar bola cahaya. Dia bisa merasakan cahaya putih redup yang hangat dan nyaman. Jika dia tidak salah, maka bola cahaya inilah yang melepaskan kabut putih. Bola cahaya ini seperti roh dari kubus ajaib, dan kubus ajaib sepertinya memiliki kemauannya sendiri karena bola cahaya ini.
Sejak dia mendapatkan Magic Cube, Lin Ming tidak pernah berkomunikasi dengannya. Tapi Lin Ming yakin bahwa Magic Cube itu cerdas dan memiliki kemauannya sendiri. Adapun bola cahaya putih itu, Lin Ming selalu menebaknya. Semua fragmen jiwa di sekitarnya yang melayang di sekitar bola cahaya ini berasal dari pusat kekuatan alam para dewa. Jiwa mereka dicabik-cabik oleh Magic Cube dan dikirim ke ruang ini. Kemudian, orang suci yang mengendalikan kubus ajaib juga memutar jiwanya ke dalam kubus ajaib. Mungkinkah jiwanya berada di titik pusat ruang ini? Lin Ming mencoba berkomunikasi dengan mengirimkan akal sehatnya, tetapi setiap kali ada sesuatu yang menyentuh bidang cahaya, itu akan tenggelam dan menghilang. Lin Ming akhirnya menyerah. Pada saat ini, dia merasakan pikirannya bergerak dan dia kembali ke lautan spiritualnya. Yang membuatnya takjub dan kecewa, dia menemukan bahwa anjing neraka yang telah terkoyak-koyak itu mencoba untuk menyambung kembali. Sangat keras kepala, Lin Ming kaget. Fragmen jiwa yang tersisa dari alam para dewa, penatua tertinggi hanyalah sebagian kecil yang telah melalui pelemahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun masih menakutkan sampai sejauh ini. Jika itu adalah kesadaran penuh dari penatua tertinggi, maka dia tidak bisa membayangkan kengerian macam apa yang akan terjadi. Itu mungkin tidak akan hilang bahkan tanpa disegel selama ratusan ribu tahun. Tapi Magic Cube, dalam sekejap, telah menghancurkan jiwa ribuan pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods, keberadaan yang menggemparkan seperti apa itu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Semakin kuat dia, semakin dia memahami betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods ini. Saat dia melihat potongan-potongan yang bergoyang yang mencoba merangkak satu sama lain, Lin Ming dengan dingin mendengus. Anjing neraka ingin menyatu menjadi satu lagi, bagaimana Lin Ming bisa membiarkannya melakukan itu? Dia melambaikan tangannya, dan guntur ilahi naga banjir ungu muncul di sebelah kirinya dan guntur setan pemadam darah muncul di sebelah kanannya. Guntur menyambar, dan guntur ungu dan merah berubah menjadi sambaran petir tebal yang jatuh ke anjing neraka seperti hujan deras yang mematikan. Kekuatan guntur adalah yang terbaik dalam menekan kekuatan roh. Anjing neraka yang mencoba untuk menyatu kembali menjadi satu kesatuan lagi diledakkan oleh Lin Ming, jiwanya mendesis. Tepat setelah itu, Lin Ming menggunakan niat bela diri samsara. Pusaran hitam menghantam pecahan wasiat anjing neraka, mengeluarkan suara, kakak, seperti pecahan logam yang dijatuhkan ke dalam penggiling daging. Namun, tidak peduli apa yang dilakukan Lin Ming, sisa-sisa kesadaran ini menolak untuk dimusnahkan. Ini sangat sulit. Lin Ming tidak berpikir dia bisa menyelesaikan sisa-sisa kesadaran ini. Perbedaan level mereka terlalu besar. Dan melepaskan diri dari kesadaran ini sama dengan menyerah pada bagian jiwa yang telah diserapnya. Tentu saja, Lin Ming enggan melakukan ini. Saya harus menyegel bagian-bagian kesadaran ini satu per satu. Selama mereka tidak bersatu kembali, mereka tidak akan bisa mempengaruhiku. Setelah memikirkannya, Lin Ming memilih jalan berisiko ini. Ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan mampu menghilangkan pecahan-pecahan ini secara perlahan. Lin Ming mengulurkan tangannya, kekuatan guntur ungu merah membungkusnya erat seperti sarung tangan. Kemudian, Lin Ming mulai dengan hati-hati memisahkan potongan kesadaran dari pusaran hitam. Jari-jarinya bergerak, mengelilingi potongan kesadaran dengan benang yang terbentuk dari kekuatan guntur. Setelah benang ini berubah menjadi kepompong tebal di sekitar sisa kesadaran, sepenuhnya mengisolasinya dari yang lain, Lin Ming melemparkannya ke laut spiritualnya. Seperti ini, Lin Ming perlahan-lahan membungkus setiap bagian lainnya dengan kekuatan guntur, dan menenggelamkannya di berbagai wilayah laut spiritualnya. Ini agar suatu hari nanti, jika semangat Lin Ming melemah karena alasan tertentu, kehendak ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Akhirnya selesai, Lin Ming menghela nafas panjang dan menarik pikirannya dari ruang Magic Cube. Saat ini, dia sangat lelah, dan hanya ingin istirahat yang baik tanpa mempedulikan hal lain. Tapi, waktu sangat mendesak. Lin Ming tidak yakin berapa jam telah berlalu. Dia duduk bermeditasi sejenak untuk menenangkan diri, dan kemudian menahan sakit kepala saat dia melihat kenangan akan pecahan jiwa Kaisar Iblis. Pada saat ini, sejak Lin Ming melarikan diri, sudah 4 jam. Lei Jingtian dan yang lainnya telah terlibat dalam serangan gencar melawan barisan pembunuh ilusi sampai tangan mereka lelah. Tapi penghalang pelindung dari formasi susunan itu seperti gunung yang tak tergoyahkan, tidak ada jawaban. Dalam situasi ini, Lei Jingtian sudah merasakan keputusasaan seperti dunia sedang runtuh. Master inti revolving yang terlambat, Master inti revolving tengah, dan 2 Master inti revolving awal telah bergabung bersama untuk menyerang tanpa henti selama 4 jam, namun tetap tidak ada efeknya. Formasi susunan kecil dari Sekte kelas 6 ini sudah sebanding dengan susunan tanah pelindung yang besar dari Sekte kelas 4. Penindasan hukum sialan ini. Bahkan Mu Chihuo yang biasanya tenang pun marah, dan dia tiba-tiba menghentikan serangannya. Mu Chihuo terhuyung-huyung berdiri. Esensi sejatinya berada dalam kekacauan, tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Semua ini terlihat di mata Mu Qinyi. Mu Qinyi mencibir dan berkata, Mu Chihuo, penderitaan inilah yang telah kamu tuai. Kontrak noda darah di dalam dirimu sudah mulai berlaku. Dalam sebulan, 30% garis keturunan Divine Phoenix Anda akan memudar. Setengah tahun dari sekarang, itu akan hilang sepenuhnya, dan kekuatan hidupmu akan habis dengan sendirinya dan kamu akan binasa. Garis keturunan Divine Phoenixku.
Mu Chihuo tersenyum dengan jijik sebelum tertawa, yang disebut garis keturunan Divine Phoenix tidak lebih dari garis keturunan tipis Vermilion Bird, kehilangannya bukanlah hal yang menyedihkan. Selama aku bisa membunuh Lin Ming, aku akan bisa mendapatkan darah Divine Phoenix yang sebenarnya di tubuhnya. Saat Mu Chihuo berbicara, Mu Qinyi terkejut, hatinya langsung bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chihuo mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Lin Ming. Sejak Lin Ming muncul dari Divine Phoenix Mystic Realm, tubuhnya telah memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Di antara alis Lin Ming, ada juga tanda api yang samar dan aneh. Selama pertempuran dengan wilayah Demon Laut Selatan, tanda api itu telah menyala. Pada saat itu, Mu Qinyi dapat dengan jelas merasakan ketakutan mendalam yang berasal dari dalam garis keturunannya. Jika dia benar, maka kemungkinan besar Lin Ming telah memperoleh garis keturunan yang sangat kaya dan murni dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Garis keturunan ini jauh melampaui apa yang diterima oleh pendiri Divine Phoenix Island ketika dia memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Dan tujuan Mu Chihuo adalah garis keturunan Lin Ming. Kontrak noda darah hanya memiliki kekuatan untuk mengikat keturunan klan keluarga Mu berdasarkan garis keturunan mereka, itu tidak dapat membatasi Lin Ming. Selama Mu Chihuo bisa mendapatkan garis keturunan Lin Ming, maka dia secara alami akan bisa membebaskan dirinya dari pembatasan kontrak noda darah. Adapun kehilangan garis keturunan Mu, jika hilang maka hilang, dia tidak mempedulikannya. Mu Qinyi menyadari bahwa dia salah sejak awal. Alasan Mu Chihuo mencoba membunuh Lin Ming bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi. Jika dia bisa mencuri garis keturunan Lin Ming dan juga merebut 8 lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, maka yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kehidupan Mu Fengxian pada akhirnya berakhir di usia tua. Pada saat itu, dia akan mampu menguasai seluruh Divine Phoenix Island dengan kekuatannya. Mungkin Mu Chihuo sudah merencanakan semua ini sebelum dia datang ke dunia yang hancur ini. Memikirkan hal ini, Mu Qinyi merasakan keputusasaan. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir bahwa pembatasan kontrak noda darah tidak bisa salah. Bab 484, ke Istana Kekaisaran. Di susunan transmisi pusat dunia yang rusak, Lin Ming memaksakan senyum setelah dia membaca sisa kenangan dari fragmen memori. Kenangan Istana Kekaisaran tidak memiliki pengetahuan tentang jalan rahasia yang bisa diambil, atau mungkin tidak pernah ada sama sekali. Jika tidak ada jalan rahasia maka akan sangat sulit bagi Lin Ming untuk masuk dan keluar dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis tanpa menemui pusat kekuatan penghancuran kehidupan tersebut. Di dunia yang rusak ini, persepsinya ditekan hingga hanya 200 kaki. Namun, persepsi para pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan ini bahkan mungkin menyebar lebih jauh dari 1000 kaki atau bahkan 10.000 kaki, akan terlalu mudah bagi mereka untuk menemukannya. Bahkan jika dia menemukan harta apapun, dia tidak akan mendapatkan bagiannya sendiri. Lin Ming sekarang tahu banyak tentang tata letak bagian dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis, tapi apa yang dia tahu membuatnya merasa putus asa. Istana Kekaisaran dipenuhi dengan boneka yang tak ada habisnya. Istana Kekaisaran menempati sebidang tanah yang panjangnya ratusan mil. Selama masa kejayaan Istana Kekaisaran Dewa Iblis, ada puluhan dan ratusan ribu orang berkeliaran, orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri. Untuk jumlah orang sebanyak itu, banyak sekali pekerjaan lain-lain yang harus diisi, yang kesemuanya dilakukan oleh para wayang, termasuk tugas jaga dan tugas patroli. Boneka-boneka yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari secara acak memiliki kekuatan di alam Xiantian. Boneka-boneka yang bertanggung jawab untuk berpatroli itu setara dengan ranah inti berputar. Kekuatan tempur seorang master inti berputar tampaknya tidak terlalu menakutkan, tetapi kekuatan mereka tidak ditekan oleh hukum dunia ini. Bagi seniman bela diri dari luar, mereka hampir setara dengan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan, itu bukan apa yang Lin Ming bisa lawan. Boneka-boneka ini membedakan orang-orang dari garis keturunan ras iblis raksasa, tidak ada pengetahuan tentang keterampilan rahasia untuk mengendalikan mereka dalam ingatan Kaisar Iblis. Singkatnya, dia akan diliputi kesulitan. Satu-satunya hal yang Lin Ming bisa lega adalah dia telah menemukan lokasi taman obat Kaisar Iblis dalam ingatannya. Jika dia tidak salah, maka akar naga nirwana juga seharusnya ada di sana. Adapun formasi arai yang menjaganya, Lin Ming agak tidak yakin. Selain itu, beberapa informasi lain yang sangat berharga adalah bahwa tidak terlalu jauh dari kebun obat Istana Kekaisaran Dewa Iblis, terdapat rangkaian transmisi satu arah yang dapat dia gunakan untuk pergi. Hanya mengandalkan hal-hal ini, Lin Ming merasa sulit membayangkan bagaimana dia akan mengambil akar naga nirwana dari kerumunan master penghancur kehidupan. Jika aku tidak punya cara untuk menghindari boneka penjaga itu, bagaimana aku bisa memasuki Istana Kekaisaran Dewa Iblis bersama para master penghancur kehidupan itu? Jika seperti ini, maka peluangku untuk mendapatkan akar naga nirwana hampir nol. Memikirkan hal ini, Lin Ming tersenyum sedih. Tapi, dalam ingatan Kaisar Iblis, selain obat yang mengeras, ada juga harta karun tersegel yaitu tungku pil kelas atas. Adapun di mana tungku pil ini berada, ingatannya sama sekali tidak jelas. Adapun teknik untuk memanipulasinya, itu juga tidak jelas. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia sadar bahwa hal seperti ini tidak ada harapannya sejak awal. Jika dia ingin mendapatkan harta karun, pertama-tama dia membutuhkan kekuatan yang mampu melakukannya. Biasanya, seorang seniman bela diri dari kultivasinya akan rajin meminum pil pembuka surga.
Selama perjalanan ke Istana Kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming hanya menginginkan satu akar rambut dari akar naga nirwana. Dia akan puas jika dia bisa mendorong tempering marau miliknya hingga penyelesaian 80 atau 90%. 100 mil jauhnya, Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Bahkan melalui pelapukan selama puluhan ribu tahun, Istana Kekaisaran Dewa Iblis masih megah, sulit menemukan bekas kerusakan di dinding Istana Kekaisaran. Di dalam Istana Kekaisaran, ada tiang tebal yang tingginya beberapa ribu kaki, seolah menopang langit itu sendiri. 20 hingga 30 pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan yang berkumpul di pintu masuk Istana Kekaisaran Dewa Iblis telah melalui upaya beberapa hari, dan akhirnya, sebuah celah telah dibuat di penghalang pertahanan Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang cukup lebar untuk satu orang. Inilah yang telah dipelajari Xuan Wuji dari surat Kaisar Iblis selama beberapa tahun, dan akhirnya menemukan cara untuk mendobrak penghalang pertahanan. Sederhananya, pertama-tama mereka harus mengisolasi bagian dari susunan pertahanan dari sumber listrik dan kemudian menyerangnya secara perlahan dan melemahkan energi yang menjaga penghalang tersebut tetap tinggi. Setelah itu, mereka akan mampu menembus penghalang tersebut. Ayo masuk, pintu masuk ini hanya bisa dipertahankan selama 1 jam. Setelah itu, perisai akan otomatis menutup kembali. Ketika saatnya tiba, kita harus bekerja sama lagi untuk membuka kembali perisai tersebut. Harus menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membuka penghalang pertahanan, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Istana Kekaisaran Dewa Iblis adalah sekte kelas 6. Tetua mereka adalah tokoh dikdaya tingkat kaisar, penegak hukum mereka berada di alam penghancuran kehidupan, dan diaken mereka adalah seniman bela diri inti berputar. Dari Xuan Wuji dan yang lainnya, sebagian besar berkisar dari tahap penghancuran kehidupan pertama hingga tahap ketiga. Dengan budidaya mereka ditekan hingga 20%, mereka mungkin tidak lebih kuat dari para diakon inti revolving. Bagi kurang dari 30 diaken dan penegak tingkat terendah untuk berkumpul dan membuka Istana Kekaisaran Dewa Iblis tentu saja tidak akan mudah. Xuan Yuqi yang pertama masuk, diikuti oleh Nanyun Wang. 2 hari lalu, di luar penghalang, Nanyun Wang tidak bertarung dengan Xuan Wuji. Mereka berdua menemui jalan buntu, saling melotot saat bunga api beterbangan. Akhirnya mereka masuk bersama, total 28 orang. Dari 28 orang tersebut, mereka dibagi menjadi kurang lebih 5 kelompok. Kelompok pertama adalah wilayah Dimen Laut Selatan, kelompok kedua adalah Kuil Zen Agung, kelompok ketiga adalah seniman bela diri bebas yang diwakili oleh Nanyun Wang, kelompok keempat adalah sekte-sekte kecil yang diwakili oleh Pulau Phoenix Ilahi, dan kelompok terakhir adalah klan naga banjir hitam. Hubungan antara 5 kelompok besar ini rumit dan kacau. Meskipun mereka semua mengincar harta karun di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, mereka telah mencapai kesepakatan tentang cara mendistribusikan harta itu, dan perwakilan mereka bahkan telah bersumpah atas dasar seni bela diri mereka. Tapi, semua orang juga tahu betapa lemah dan rapuhnya perjanjian itu. Perjanjian ini sebagian besar berlaku untuk harta dasar. Jika mereka benar-benar menemukan akar naga nirwana yang mampu meningkatkan kemungkinan melewati tahap penghancuran kehidupan, maka menerima sedikit kerusakan pada jantung seni bela diri bukanlah apa-apa. Dari 5 kelompok besar ini, Divine Phoenix Island dan sekte kecil adalah yang paling lemah. Tapi, Mu Fengxian juga menyadari hal ini. Sebelum dia masuk ke sini, dia telah mencapai kesepakatan dengan Kuil Zen Agung. Dia akan melepaskan semua peluang untuk mendapatkan akar naga nirwana dan peluang keberuntungan besar lainnya dengan imbalan suaka dan perlindungan. Jadi setidaknya menyelamatkan nyawa mereka tidak akan menjadi masalah. Orang-orang yang menghantui kita seperti hantu ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika mereka terus mengikuti kita, akan sulit menghindari pertempuran sengit nanti. Saat Xuan Wuji menyapu matanya melewati semua orang, dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Dia ingin berpisah dari semua orang untuk mencari harta karun sendiri, tapi dia tahu bahwa karena dialah yang memegang surat Kaisar Iblis, dan juga karena dia memahami lokasi harta karun Istana Kekaisaran Dewa Iblis, mustahil bagi mereka untuk memberikannya, untuk mengikutinya. Selain akar naga nirwana, ada juga Giant Leviathan dan Universe Heaven Melting Furnace. Kami adalah satu-satunya yang memiliki teknik untuk mengendalikan Giant Leviathan, jadi itu pasti milik kami. Kita harus berjuang untuk akar naga nirwana. Tapi, dari semua hal ini, tungku peleburan surga alam semesta adalah yang paling berharga dari semuanya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di zaman kuno sehingga Kaisar Iblis benar-benar meninggalkan tungku yang begitu penting di Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Yang menjawab adalah Xuan Yuqi. Di masa lalu, Xuan Wuji dan Xuan Yuqi pernah membaca surat Kaisar Iblis bersama-sama. Jika aku harus menebaknya, maka tungku peleburan surga alam semesta ditinggalkan oleh Kaisar Iblis untuk melindungi Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Kemungkinan besar Kaisar Iblis berpikir bahwa suatu hari dia akan memasuki kembali dunia yang rusak ini untuk membangun kembali Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat kembali. Tungku peleburan surga alam semesta ini adalah harta paling berharga di sini yang mengalami tanah longsor. Sayangnya, kompor tersebut disegel di dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis dan telah menyatu dengan tanah ini, itu tidak bisa kita pindahkan. Kami telah menghabiskan seluruh upaya kami untuk menciptakan celah kecil di penghalang pertahanan pintu masuk. Jika kita ingin menjadikan Universe Heaven Melting Furnace sebagai milik kita, maka kemungkinannya hampir nol.
Saat Xuan Wuji menyebutkan tungku peleburan surga alam semesta, Xuan Yuqi merasakan hatinya gatal. Menurut surat Kaisar Iblis, tungku ini digunakan untuk memurnikan pil surgawi. Puluhan ribu tahun yang lalu, itu adalah tungku pil nomor 1 di seluruh benua tumpahan langit. Ada berbagai macam harta berharga yang tersegel di dalam universe Heaven Melting Furnace. Misalnya, ada pil berkualitas tinggi di dalamnya. Keuntungan mereka akan sangat besar jika mereka dapat memperoleh sedikit saja. Selain itu, universe Heaven Melting Furnace adalah harta karun tertinggi. Jika musuh tersegel di dalamnya dan terbakar oleh api tungku, akan mudah untuk mengubah siapapun menjadi abu. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan harta karun ini, dia akan dapat melangkah ke alam laut ilahi bersama Xuan Wuji, dan wilayah iblis laut selatan akan bangkit menjadi tanah suci. Mereka akan mampu mereproduksi kemegahan Silent Demon Emperor City dari 3.000 tahun yang lalu. Xuan Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kompor peleburan surga semesta. Akar naga nirwana jauh lebih praktis bagi kami. Xuan Yuqi mengangguk dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, setidaknya mari kita lihat. Begitu orang-orang ini melihat tungku peleburan surga semesta, mereka pasti akan berjuang untuk itu. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Saat Xuan Yuqi berbicara, sedikit senyuman jahat muncul di wajah cantiknya, tanpa sedikit pun ketidakharmonisan. Jika seseorang yang jahat dan menakjubkan seperti Xuan Yuqi muncul di dunia fana, maka mereka akan benar-benar mati dalam nasib yang menyedihkan. Hei, jika selusin orang itu mati, maka itu akan menjadi sempurna. Xuan Wuji menelusuri rantainya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saat para tetua tertinggi penghancur kehidupan ini memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, pada jarak transmisi 10 mil jauhnya, sebuah cahaya putih menyala. Seorang pemuda pucat muncul. Pemuda ini adalah Lin Ming. Ini adalah istana kekaisaran Dewa Setan. Lin Ming menghela nafas. Dia akhirnya tiba. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini adalah alun-alun terjauh dari istana kekaisaran Dewa Iblis. Pintu masuk utama berjarak 10 mil di depan. Pintu masuk utama istana kekaisaran juga memiliki barisan pelindung yang bagus. Jika saya ingin masuk, saya harus mengeluarkan banyak usaha. Meskipun ada metode untuk melewati penghalang di pintu masuk, budidaya Lin Ming terlalu rendah, ingin masuk akan sulit. Lin Ming dengan hati-hati maju sesuai dengan jalur dalam ingatannya. Jika dia mengikuti di belakang para tetua tertinggi penghancur kehidupan dan ditemukan, maka dia harus pasrah pada nasibnya. Penghalang telah dibuka oleh mereka. Saat Lin Ming melihat ke penghalang, dia melihat sebuah lubang di sana hanya seukuran satu anjing. Khawatir terlintas di ekspresinya. Ini berarti pembangkit tenaga penghancur kehidupan itu telah memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, dan kemungkinan besar mereka memperoleh beberapa informasi tentang istana kekaisaran. Dengan demikian, satu-satunya keuntungan yang dia miliki telah sangat berkurang. Lin Ming mengatupkan giginya dan memutuskan untuk menyelinap masuk. Penghalang itu mampu pulih secara perlahan. Lubang yang cukup lebar untuk satu orang itu tidak hanya seluas 2 kaki persegi. Lin Ming merangkak di tanah dan nyaris tidak bisa melewatinya. Bab 485, terkena. Setelah menyelinap melewati penghalang, Lin Ming melirik ke sekeliling untuk melihat lubang masuk yang dia lalui perlahan menghilang. Kalau terus begini, manusia tidak akan bisa melewatinya dalam waktu 1/4 jam lagi. Itu berarti tidak ada jalan untuk melarikan diri, yang bisa dia lakukan hanyalah melangkah maju dan keluar melalui susunan transmisi di dalam istana kekaisaran. Ini adalah salah satu dari sedikit informasi berharga dari ingatan Kaisar Iblis. Premisnya adalah dia bisa mendapatkan beberapa harta dan pergi, jika tidak, susunan transmisi tidak akan terlalu membantu. Lin Ming menghela nafas panjang, dan perlahan berjalan ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Kuil utama istana kekaisaran Dewa Iblis menempati lahan seluas hampir 100 mil. Puncaknya menyerempet langit, dan bagian dalamnya sangat luas. Kuil utama yang besar ini tidak berbeda dengan negara mininya sendiri. Pintu candi utama tingginya lebih dari 200 kaki. Di kedua sisi pintu besar, ada patung iblis besar yang tingginya ratusan kaki. Patung-patung ini dibentuk dari batu berwarna merah darah, dan memiliki sayap panjang di belakangnya. Ekspresi mereka sangat ganas dan kejam. Saat Lin Ming masuk melalui pintu masuk utama, dia melihat sebuah aula besar dengan lebar lebih dari 1000 kaki. Lusinan tiang tebal menjulang ke langit, menghilang ke dalam kegelapan. Di aula utama ini, ada 10 terowongan, masing-masing mengarah ke area berbeda di istana kekaisaran Dewa Iblis. Lin Ming memilih berdasarkan ingatannya, dan berjalan ke jalan pertama di paling kiri. Jalan besar ini tingginya 40 hingga 50 kaki, dan tanahnya ditutupi dengan segala macam rune. Dinding di sampingnya terbuat dari kristal tebal berkilau. Meski terowongan itu tertutup dari sinar matahari, masih ada cahaya yang datang dari suatu tempat yang menerangi segalanya dengan jelas. Ada banyak mantra yang terukir di dinding dan tanah. Ingin mendobrak tembok-tembok ini tidak lebih mudah daripada menerobos barisan pelindung istana kekaisaran. Sebuah koridor panjang terbentang. Dari waktu ke waktu, Lin Ming bisa melihat pintu batu di sampingnya. Setiap pintu batu diukir dengan relief dan gambar yang sangat indah, ini mungkin karena mantra yang dipasang padanya. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, secara mengejutkan tidak ada satu butir pun debu pun. Relief emas halus bersinar dengan cahaya terang yang menyilaukan.
Saat Lin Ming menenangkan hatinya, dia samar-samar bisa merasakan jejak sisa esensi sejati. Ini adalah fluktuasi esensi sejati yang tertinggal dari pertarungan sengit. Fluktuasi esensi sejati ini pasti berasal dari saat orang-orang penghancur kehidupan itu melawan boneka-boneka di sini. Menurut ini, sepertinya orang-orang tua itu baru saja datang 1 jam yang lalu. Meskipun pertempurannya sangat sengit, tidak ada sedikit pun reruntuhannya. Orang-orang tua itu mungkin membagi sampah dan membuangnya sehingga mereka bisa menelitinya ketika mereka kembali. Lin Ming dapat dengan cepat memperkirakan situasi yang terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Boneka kuno ini memiliki nilai penelitian yang besar. Jika mereka bisa menirunya, maka nilai yang mereka miliki terhadap kekuatan sebuah sekte akan sangat besar, mengambil sisa-sisanya bukanlah sesuatu yang aneh. Pada saat ini, Lin Ming bisa mendengar ledakan gemuruh samar di kejauhan. Dia sangat menyadari bahwa suara ini berasal dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan yang sekali lagi melawan boneka penjaga. Mengikuti jauh di belakang orang-orang ini belum tentu lebih baik, atau bahkan aman. Jika dia menemukan beberapa boneka yang mereka tinggalkan, dia akan berada dalam bahaya. Bukan hanya itu, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan harta apapun dengan mengikuti di belakang orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas dengan getir. Dia tidak punya cara yang lebih baik untuk melakukan pendekatan ini. Dia hanya bisa melanjutkan dari sini dan berharap pusat kekuatan penghancur kehidupan akan menyebar. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa mengambil beberapa hal yang mereka lupakan. Jika dia berhasil mengejar mereka, bukan saja dia tidak akan mendapatkan harta apapun, dia bahkan mungkin akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dialah yang telah membunuh Lei Mubai. Ketika dia memasuki dunia yang rusak ini, dia masih memiliki teknik mengubah penampilannya. Karena para seniman bela diri Revolving Core memiliki kekuatan mereka ditekan ke tingkat yang rendah, mereka tidak dapat melihat melalui penyamaran Lin Ming. Tapi di depan pusat kekuatan penghancuran kehidupan ini, Lin Ming tidak sebodoh itu membodohi dirinya sendiri dengan percaya bahwa itu masih akan berhasil. Para tetua wilayah Demon Laut Selatan mungkin belum melihat fotonya. Jika ada tetua wilayah Demon Laut Selatan di sini yang memiliki hubungan darah dengan Lei Mubai, ada kemungkinan mereka akan langsung membunuhnya. Meskipun Mu Fengxian dan Kuil Zen Agung telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama, apakah kepala biara Bai Mei dari Kuil Zen Agung akan melindunginya atau tidak adalah masalah lain. Dari suara yang baru saja kudengar, jaraknya seharusnya tidak kurang dari 10.000 kaki. Tapi demi kehati-hatian, saya masih akan menunggu sebentar, kalau terjadi sesuatu. Menghadapi orang-orang tua penghancuran kehidupan ini, Lin Ming harus sangat berhati-hati. Salah satu dari orang-orang ini bisa saja menjadi monster yang hidup selama lebih dari 1000 tahun. Entah itu berkultivasi atau menghitung, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Berjuang untuk mendapatkan harta bersama orang-orang ini sulit sampai membuat seseorang merasa putus asa. Setelah Lin Ming menunggu sekitar 2 waktu, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa kali bernapas, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia berbalik, ingin melarikan diri, tetapi ketika dia mengambil 1 langkah, dia membeku di tempatnya, wajahnya menjadi gelap dan suram. Dia telah ketahuan. Saat dia mendengarkan suara ledakan samar beberapa saat yang lalu, dia menduga suara itu berada 10.000 kaki jauhnya. Dari jarak yang begitu jauh, Lin Ming tidak percaya bahwa orang-orang penghancur kehidupan ini akan dapat merasakannya di bawah hukum yang menekan dunia ini. Namun faktanya mereka bisa, ini sungguh tidak terbayangkan. Beberapa saat yang lalu, ketika dia ingin melarikan diri, suara sedingin es dari salah satu lelaki tua aneh itu terdengar di benaknya. Jika kamu tidak ingin mati, segera keluar. Sungguh sial. Lin Ming merasa bahwa seluruh perjalanannya melalui dunia yang rusak ini dapat digambarkan sebagai nasib buruk yang menantang surga. Sejak dunia yang rusak dibuka, Lin Ming telah masuk 2 kali. Bukan saja dia tidak mendapatkan kesempatan keberuntungan sedikit pun, dia malah mendatangkan segala macam masalah pada dirinya sendiri. Dia telah membunuh penatua inti berputar yang mencoba menyerangnya secara diam-diam, dan masalah ini ditemukan oleh wilayah Demon Laut Selatan, menyebabkan pertempuran sengit. Lalu, terjadi pengkhianatan yang terjadi dari dalam Divine Phoenix Island. Lin Ming tidak tahu apa tujuan Mu Chihuo, tapi pria itu rela mengorbankan segalanya untuk membunuhnya. Lin Ming terpaksa menemui jalan buntu dan harus mengambil risiko menelan fragmen jiwa Kaisar Iblis, dan hampir kehilangan nyawanya sebagai gantinya. Dan yang paling menyedihkan adalah bahkan dengan informasi baru yang diperolehnya, peluangnya untuk mendapatkan akar naga nirwana masih sangat kecil seperti sebelumnya. Dia telah mempertaruhkan kematian dan akhirnya menyelinap ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Tapi saat dia baru masuk sebentar, orang-orang penghancur kehidupan ini sebenarnya menggunakan semacam metode untuk menemukannya. Lin Ming ingin menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Tidak ada yang berjalan baik baginya sejak dia memasuki dunia yang rusak ini. Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang dikunci oleh energi penekan, kulitnya menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa melarikan diri. Jika ini adalah tetua wilayah Demon Laut Selatan yang memiliki hubungan dengan Lei Mubai dalam beberapa hal. Lin Ming tidak berani membayangkan skenario ini. Namun pada saat ini, transmisi suara esensi sejati dikirimkan sekali lagi. Aku akan memberimu waktu 30 napas. Keluarlah sekarang, atau yang menantimu hanyalah kematian. Kesabaran orang tua ini sudah mencapai batasnya. Lin Ming menghela nafas dengan getir. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bergerak maju.
Dalam hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menolak. Dia hanya bisa berdoa agar kuil Zen Agung akan melindunginya di bawah pengawasan mereka, dan paling buruk harus membayar sejumlah harga untuk melakukannya. Jalur sepanjang 10.000 kaki ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Saat Lin Ming mondar-mandir di aula, dia bisa dengan jelas mendengar setiap langkah di koridor, dan bahkan gema langkah kakinya sendiri. Dia ingin memahami bagaimana dia ditemukan. Tidak mungkin orang-orang tua penghancur kehidupan ini mempunyai persepsi yang bisa meluas sejauh ini. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah meninggalkan mantra, dan segera setelah Lin Ming berjalan melewati atau menyentuhnya, dia telah ditemukan. Saat Lin Ming menyadari hal ini, kulitnya menjadi semakin pahit. Dia tidak mengira orang-orang tua ini akan berhati-hati sampai sejauh ini. Saat 30 napas waktu perlahan berlalu, Lin Ming memikirkan tindakan pencegahan apa yang bisa dia ambil. Namun pada akhirnya dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa berhasil. Ketika dia sampai di ujung jalan, dia berbelok di tikungan dan menemukan tempat yang sangat luas. Meskipun Lin Ming memiliki ingatan tentang Kaisar Iblis, dan tahu betapa besarnya aula istana kekaisaran Dewa Iblis, melihat dengan matanya sendiri masih sangat mengejutkan. Panjang dan lebar aula ini panjang dan lebarnya 1000 kaki, dan tingginya beberapa ribu kaki, itu cukup untuk menampung gunung kecil. Di tanah yang luas, ada banyak sekali patung obsidian yang berserakan di lantai. Patung-patung ini semuanya adalah ukiran setan raksasa setinggi 10 kaki, jatahnya dalam skala 1:1. Patung-patung ini disusun berjajar rapi. Mereka memegang segala jenis senjata, mulai dari tombak, pedang berat, hingga perisai. Setiap patung iblis raksasa ini memiliki ekspresi yang mengerikan, dan bahkan retakan pada armor mereka terlihat jelas. Ada beberapa iblis raksasa yang menunggangi anjing perang raksasa. Saat Lin Ming melihat wajah iblis dari binatang ini, hatinya bergetar. Anjing iblis neraka ini sangat mirip dengan anjing neraka merah tua yang telah menginvasi laut spiritualnya setelah dia menelan pecahan jiwa Kaisar Iblis. Dengan puluhan ribu patung ini berkumpul, mereka secara alami memancarkan aura agung dan penuh semangat, itu akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, Lin Ming tidak memiliki pikiran untuk terkejut saat ini. Ini karena, di dalam aula besar ini, ada sekelompok orang tua penghancur kehidupan yang melayang di udara. Dibandingkan dengan aula besar ini, mereka tidak lebih dari nyamuk di langit. Tapi, mereka memberikan tekanan besar pada Lin Ming. Mu Fengxian dan Mu Yuhuang juga termasuk di antara seniman bela diri ini. Lin Ming bisa melihat bahwa kulit mereka segera berubah, mereka tidak menyangka bahwa penyusup yang mereka tangkap adalah Lin Ming. Adapun Nanyun Wang dan yang lainnya, mereka semua mengungkapkan keterkejutan saat melihat Lin Ming. Mereka jelas tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri junior yang bahkan belum mencapai ranah Xiantian akan bisa datang ke sini. Adapun sisi South Sea Demon Region, saat Xuan Yuqi melihat Lin Ming, dia dengan lembut menyeringai dengan, "Heh." Dan untuk Xuan Wuji, saat dia melihat Lin Ming, kulitnya langsung tenggelam ke bawah. "Junior, siapa namamu?" Suara Xuan Wuji suram, dan mengandung sedikit niat membunuh. Dia juga pernah melihat potret Lin Ming sebelumnya, tapi gambar itu merupakan perkiraan yang telah melewati beberapa orang dan memiliki banyak perbedaan dengan Lin Ming. Jadi, Xuan Wuji menanyakan pertanyaan ini. Lin Ming merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia telah memperhatikan dengan cermat tanggapan semua orang di sini. Tapi sekarang, sepertinya Xuan Wuji ada hubungannya dengan Lei Mubai. Lin Ming menekan keterkejutan di hatinya dan dengan tenang berkata, nama keluarga junior ini adalah Ling Shen. Saat Lin Ming dengan santai membuang nama Ling Shen, Xuan Wuji hanya mencibir, Ling Shen. Hehe, lelaki tua ini tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi bagi seorang junior dengan budidaya Hautian untuk dapat tiba dengan selamat di sini, bahkan tidak ada segelintir pun di antara seluruh wilayah Cakrawala Selatan, wilayah 5 elemen, dan wilayah 5 elemen. Wilayah Zen yang hebat secara keseluruhan. Lin Ming, bahkan jika lelaki tua ini tidak melihat potretmu, aku masih dapat menebak dengan benar bahwa itu adalah kamu. Tak disangka aku mencari sejauh ini hanya untuk menemukanmu di sini. Saya benar-benar telah menghemat banyak tenaga. Orang tua ini akan memurnikan jiwamu, dan membuatmu memohon kematian. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.